بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 26 Jumadal Ula 1443, dan ini adalah penghujung dari bulan Desember 2021. Kita akan masuk tahun baru Masehi 2022 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 536, yaitu pada surah Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 76 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أئنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 53 famaliun, hamzah bisa dihilangkan menjadi famalun. Ayat 55 syurba boleh dibaca fathah syarba. Ayat 58 dan sejenisnya afara'aitum, dimanapun tempat dalam Al-Quran bisa dibaca afara'aitum, berarti hamzahnya di sini dihilangkan. Sama dengan ara'aita, araita. Kemudian a'antum, dimanapun tempat dalam Al-Quran ini bisa dibaca dengan tashil antum,
antum seperti a'jamiyun. Ayat 60 saya baca 2 kali tadi. Qadarna atau qaddarna. Boleh ditasydid, boleh juga ditakhfif, yaitu tanpa tasydid. Kemudian nasy'ah boleh ditambahi alif menjadi nasya'ah. Ayat 62 ya. Tadzakkarun boleh ditambahi tasydid menjadi tadzakkarun. Kemudian afaraitum ini sudah lewat tadi, terulang lagi pada ayat 63. Kemudian ayat 66, a inna. Ini tambahan hamzah yang biasanya inna. Kemudian lam ketemu nun. Ini boleh idgham. Bal menjadi ban. Maka lamnya lebur menuju nun. Ban nahnu mahrumun. Karena sebagian orang Arab susah kalau membaca lam ketemu nun. Bal nahnu, susah. Karena dekatnya makhraj. Nah, maka ban nahnu. Kemudian ayat 68, afaraitum lagi. Ayat 71 afaraitum lagi. 72 al-mungsyi'un. Ini hamzah dihilangkan menjadi mungsyun. Dan yang terakhir ayat 75 bimawaqi' boleh dibaca dengan mufrad bimauqi'. Jadi kalau mawaqi' itu jamak, mauqi' itu mufrad. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya hanya mempelajarinya dari beberapa guru, di antara lain Syekh Qurayyim Rajih, Syekh Qurra Damaskus. Demikian juga Syekh Taufik Dhamrah. Demikian juga Syekh Abu Syahhatah Asy-Syarif dan yang lain-lain yang mereka adalah para ulama ahli qiraat. Baik, kita ambil beberapa faedah. Kita terjemahkan surah Al-Waqi'ah ayat 51. Tafsirnya secara ringkas. Tsumma kemudian innakum sesungguhnya kalian ayyuha wahai ad-dallun, orang-orang yang sesat. Al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan kebangkitan setelah kematian. La'akiluna, sungguh kalian akan makan. Min syajarin, dari pohon. Min zaqumin, dari zakum. Famalun, lalu kalian akan memenuhi. Minha, dari pohon zakum tersebut. Al-butun, perut-perut kalian. Perut-perut, maksudnya perut-perut kalian. Fasyaribuna, lalu kalian akan minum. Alaihi, atasnya. Minal hamimi, dari air yang panas. Fasyaribuna, maka orang-orang yang minum. Syarba, seperti minumnya. Alhim, onta-onta yang kehausan. Yang sakit kehausan. Ya. Jadi penyakitnya penyakit kehausan. Hada, ini adalah nuzuluhum, hidangan mereka atau jamuan mereka yaumaddin, pada hari pembalasan, yaitu akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 51 ini masih melanjutkan ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan tolol orang-orang kafir. Orang-orang kafir menganggap kalau manusia sudah mati tidak akan bangkit lagi. Karena kalau sudah mati sudah remuk menjadi tanah. Bagaimana mungkin dibangkitkan? Mereka mengatakan wa'idhaman, kami sudah jadi tulang. Inna lamab'utsun, apakah mungkin dibangkitkan lagi? Nah, ini tololnya manusia kafir kayak begini. Kalau orang beriman tidak berpikir begitu. Mereka ingat bahwasanya kita masing-masing dulu adalah dari setetes mani, tapi ternyata bisa jadi manusia. Nah, dari mani menjadi manusia mudah bagi Allah. Kalau begitu dari tanah menjadi manusia juga pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah mengatakan kepada orang-orang tolol tersebut, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kalian setelah dibangkitkan nanti, wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan kebangkitan setelah kematian, kalian nanti akan disiksa oleh Allah. Nah, siksaannya disebutkan pada ayat 52 dan seterusnya ini. Siksaannya berupa makan. Padahal makan itu biasanya adalah satu kenikmatan. Maka siksaan di neraka itu tidak bisa dibayangkan.
sesuatu yang lezat saja, yaitu makan, malah jadi siksaan. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Kalau kita di dunia makan itu kan kenikmatan. Lapar makan, kenikmatan. Tapi ternyata mereka makannya adalah siksaan karena makan dari zakum. Tentang zakum ini Allah Subhanahu wa taala sudah membicarakannya pada surat yang lain secara lebih dalam. Bisa kita cari di dalam mushaf Al-Qur'an dengan kata-kata az-zakum. Kita temukan pada surah As-Saffat ayat 62 dan Luqman ayat 43. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sungguh kami jadikan zakum itu ujian bagi orang-orang zalim. Kenapa? Karena setelah turun ayat tentang zakum ini, orang-orang kafir tambah kafirnya. Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, bapaknya para orang-orang bodoh mengatakan, zakum itu apa? Kami nggak paham zakum. Nah, maka ada yang menjawab, zakum itu dalam bahasa yang lain, yaitu bukan bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Barbar itu artinya az-zabdu wat tamru. Zubdu itu adalah apa namanya? Semacam gajih, kemudian at-tamr kurma. Nah, maka Abu Jahal kemudian mengatakan kepada budaknya, wahai budak, carikan kurma dan zubd, nanti akan kita makan. Maka setelah diberikan makanan yang dia minta, akhirnya dia mengatakan, tazaqqamu hadza. Nih silahkan, zakum yang diancamkan Muhammad sudah siap, silahkan kita makan. Muhammad itu ngawur bukan main. Muhammad mengatakan, di neraka ada pohon zakum. Neraka itu kan api. Masa pohon bisa tumbuh di api? Ngawur itu. Muhammad ngawur. Nah itu kata siapa? Abu Jahal. Nah, memang orang bodoh kayak begitu, nggak paham. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fitnatal lidzalimin. Itu ujian bagi orang-orang yang zalim. Ternyata tambah zalimnya, tambah kafirnya. Allah mengatakan innaha syajarah, sesungguhnya dia adalah pohon takhruju yang keluar fi aslil jahim, di dasar neraka jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Ini maksudnya sangat jelek sekali rupanya. Sesuatu yang menakutkan itu biasanya diungkapkan dengan kata-kata kepala setan atau sesuatu yang buruk rupanya. Nah, jadi ini adalah satu pohon yang sangat jelek rupanya dan rasanya sangat mengerikan atau sangat menyiksakan bagi orang-orang yang memakannya. Ini pada surah As-Saffat. Adapun pada surah Ad-Dukhan Allah mengatakan inna syajarataz zakum, pohon zakum itu ta'amul athim, makanannya orang-orang pendosa, kal muhli, seperti kotoran minyak, yaghli fil butun, yang dia itu menggelegak atau mendidih di dalam perut-perut, kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah dari pohon zakum ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita temukan juga hadis tentang zakum. Saya cari hadis yang sahih, ternyata tidak muncul di sini. Coba kita cari hadis yang lain. Nah, ini ternyata kita temukan yang sahih. Lau anna qatratan minaz zakum, andaikan satu tetesan dari zakum, qatarat fi darid dunya, menetes di kampung dunia, di bumi ini, la afsadat, sungguh dia akan merusak ala ahli dunya, kepada penduduk dunia, ma'ayishahum, ma'isyah atau kehidupan mereka semua. Fa kaifa biman takunu ta'amah, bagaimana lagi orang yang makanannya adalah zakum. Satu tetes saja diteteskan ke bumi yang sangat luas ini sudah rusak semua bumi. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mencicipi zakum ini yang sangat merusak kepada orang yang memakannya. Kalau sudah makan zakum, apa yang terjadi? Orang yang makan itu sangat haus. Nah, kalau haus harus minum. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Akhirnya mereka minum, tapi minum hanya ada air panas, tidak ada air dingin. Tidak ada es teh.
Es teh kampul, nggak ada. Adanya adalah air panas. Nah, maka siksaan demi siksaan. Siksaan makan yang sangat menyiksa, kemudian siksaan minum yang juga menyiksa lagi. Dan minumnya itu seperti him. Him itu adalah unta yang lagi sakit, sakitnya itu adalah sakit haus. Minum berapapun tidak akan puas sampai akhirnya mati karena kebanyakan minum. Nah, itu unta him. Nah, kalau mau ngerti unta kayak apa, silahkan tanya sama Mbah YouTube, saya nggak ngerti. Unta him karena belum pernah ketemu. Allah mengatakan inilah hidangan mereka pada hari pembalasan. Ini mengingatkan kita bahwasanya akhirat itu adalah hari pembalasan. Sebaliknya dunia adalah hari amalan. Jadi kalau kita ingin balasan yang baik, ya di dunia inilah tempatnya kita menyiapkan amalan supaya mendapatkan balasan yang baik. Kalau kita tidak siapkan amalan yang baik, kita akan diberi balasan yang buruk sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, nahnu kami ini, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Falaula, maka kenapakah tidak tusaddikun, kalian itu membenarkan. Artinya, kami Allah sudah menciptakan kalian dari mani, dari tidak ada menjadi ada. Kenapa kalian tidak membenarkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan setelah mati? Memulai dari yang tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi hanya mengulang. Itu kan mestinya lebih mudah. Orang disuruh membuat pesawat misalnya pertama kali, susah. Tapi setelah berhasil, disuruh membuat yang kedua, lebih gampang. Nah, mestinya manusia mengambil pelajaran dari kejadian seperti itu. Sehingga manusia mengatakan Allah pasti mampu menghidupkan setelah kematian karena dia mampu menciptakan dari tidak ada. Maka ayat ini seperti pada surah Al-Qiyamah yang sudah kita pelajari dulu, ayat 40. Alaysa dzalika biqadir. Bukankah zat yang menciptakan manusia dari mani itu mampu ala ayyuhyal mauta untuk menghidupkan lagi orang yang mati? Karena dari tidak ada menjadi ada bisa. Maka dari mati menjadi hidup pasti lebih bisa. Nah, maka ayat ini, ayat 40 surah Al-Qiyamah, ini kalau kita baca, kita disunahkan membaca bala. Betul ya Allah, Engkau maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Kita jawab subhanaka fabala. Kemudian Allah mengatakan, ayat 58, afaraitum, apa pendapat kalian terhadap ma tumnun, apa yang kalian pancarkan, yaitu air mani kalian. Antum, apakah kalian itu takhluqunahu, menciptakannya, am atau nahnu, kamilah al-khaliqun, yang menciptakan. Jadi Allah mulai dari ayat 58 ini menampakkan kemahakuasaannya. Coba kalian lihat, yang menciptakan kalian dari mani itu siapa? Kalian dari mani, yang menciptakan mani siapa? Kalian atau Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak bisa menciptakan apapun juga. Mani pun kita tidak bisa menahan kalau dia sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen keluarnya misalnya jam sekian. Nah, tetapi Allah menghendaki sebelum jam itu sudah keluar. Nah, ini kita tidak bisa menahan. Masing-masing kita sudah ngerti hal ini. Inilah lemahnya manusia. Dan di sini Allah mulai pertanyaan dengan mani. Kenapa? Ini yang saya paham, wallahu a'lam bishawab. Ini Allah sekaligus menunjukkan kelemahan manusia. Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang remeh, yang rendah, lemah, air mani. Enggak ada orang mau diberi air mani, enggak ada. Tetapi ternyata manusia setelah itu sombong. Sombongnya tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sering berceramah mengatakan, "Kaifa yatakabbar man kharaja min sabilil bauli marratain?" Bagaimana mungkin manusia sombong padahal dia sudah keluar dari jalur kencing 2 kali. Dari bapaknya dia keluar sebagai mani. Setelah itu mandek di dalam rahim ibunya. Setelah itu keluar lagi jadi bayi. Nah, keluar dari jalur kencing 2 kali. Kok sombong setelah itu? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu sombong dalam Islam itu dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengatakan nahnu, kami ini, qaddarna, kami telah menetapkan bainakum di antara kalian al-mauta, kematian.
wa ma nahnu, dan tidak adalah kami ini bimasbuqin, zat yang lemah. Lemah untuk apa? Ala, untuk an nubaddila, mengganti amsalakun, yang semisal kalian, wa nunsyi'akum, dan menumbuhkan kalian atau menciptakan lagi kalian fi ma la ta'lamun, pada perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi Allah mengingatkan kita, yang membuat kita pertama kali Allah. Kemudian setelah itu ditetapkan mati, itu juga Allah. Buktinya kalau sudah ditetapkan mati, kita tidak bisa menolak. Mana ada seorang anak misalnya menghendaki bapaknya, ibunya tidak mati, kemudian bisa menahan nyawanya tidak melayang. Enggak ada ceritanya begitu. Maka kematian tidak bisa ditolak kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Itu makna qaddarna, kami takdirkan. Tapi ada juga tafsir yang lain. Qaddarna bainakum, kami samakan di antara kalian kematian. Artinya disamakan antara penghuni langit dengan penghuni dunia. Semuanya pasti akan mati. Baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu binatang, semuanya mati. Yang dimaksud nubaddila amsalakum, kami mampu untuk mengganti semisal kalian, maksudnya mampu mengubah bentuk kalian. Kita manusia sekarang ini bentuknya seperti ini, kepala di atas, kemudian yang di bawah adalah kaki, berjalan dengan kaki. Nah, andai Allah nanti di akhirat ingin mengubah bentuk kita, Allah Maha Mampu. Dan itu memang betul-betul nanti akan terjadi. Orang-orang kafir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan berjalan terbalik, kepalanya di bawah sementara kakinya tidak digunakan untuk berjalan. Sebagaimana dulu di dunia mereka terbalik, mestinya menerima Al-Qur'an sebagai aturan, tetapi malah dibuang Al-Qur'an. Nah, oleh Allah dibalik juga nanti di akhirat. Adapun yang dimaksud nunsyi'akum fima la ta'lamun, kami mampu menciptakan kalian dalam kondisi yang berbeda yang kalian tidak ketahui. Sekarang ini kita mengetahuinya manusia ya kayak begini nih. Nah, nanti Allah akan menciptakan kita dalam bentuk yang berbeda yang kita tidak tahu. Allah sangat mampu karena manusia itu bagaimana bentuknya terserah kepada kehendak Allah. Walaqad, dan sungguh-sungguh, alimtum, kalian sudah mengetahui, an-nash'ata, penciptaan, al-ula, yang pertama. Falaula, maka kenapakah tidak, tadhakkarun, kalian mengambil pelajaran. Penciptaan pertama maksudnya penciptaan kita dari mani, menjadi manusia. Kita sudah tahu semuanya, masing-masing kita dari mani. Allah mampu menciptakan kita dari mani. Lah kenapa tidak mengambil pelajaran? Pelajaran apa? Bahwasanya kalau mampu menciptakan dari mani, dari tidak ada menjadi ada, maka dari mati menjadi hidup lagi pasti lebih mudah. Karena itu ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ar-Rum ayat 27, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa", dialah yang memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. "Tsumma yu'iduh", kemudian Allah akan mengulangi lagi, dibangkitkan setelah mati. "Wa huwa ahwanu 'alaihi", dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan lebih mudah sebenarnya. Semuanya mudah bagi Allah. Memulai baru mudah, menghidupkan lagi mudah. Tapi Allah mengajak bicara manusia sesuai apa yang dipahami oleh akal manusia. Manusia itu akalnya memahami bahwa memulai lebih susah daripada mengulangi. Makanya di sini Allah mengatakan ahwan, mengulangi lebih mudah bagi Allah. Padahal maksudnya semuanya mudah, nggak ada yang susah. Karena Allah cukup mengatakan kun, selesai masalah. Kemudian Allah katakan afaraitum, apa pendapat kalian? Ma tahruthun, apa yang kalian tanam? Antum, apakah kalian itu tazru'unahu, menumbuhkannya? Am, ataukah nahnu, kami Allah, az-zari'un, zat-zat yang menumbuhkan. Kita menanam tanah, apa biji dalam tanah? Setelah kita bajak sawah, setelah itu biji padi kita tanam. Nah, siapa yang menumbuhkan itu? Apakah kalian menumbuhkan? Kalau memang kalian menumbuhkan, mana buktinya? Ternyata manusia tidak punya kemampuan sama sekali. Buktinya ketika sawah mereka sudah muncul rumput-rumputnya, atau muncul tanamannya. Kemudian Allah kirim banjir, akhirnya tergenang 1 pekan, rusak, mereka tidak bisa perbaiki. Nah, ini menunjukkan lemahnya manusia. Ternyata yang menumbuhkan hanyalah Allah, bukanlah manusia. Kemudian Allah katakan, lau nasya, kalaulah kami menghendaki,
laja'alnahu, sungguh kami mampu menjadikan dia hutaman, kering. Fadhaltum, lalu kalian menjadi tafakkahun, heran atau bingung karena melihat rusaknya tanaman tersebut menjadi kering. Ini kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki begitu. Kenapa Allah tidak menghendaki begitu? Karena rahmatnya Allah kepada manusia. Manusia menanam benih ditumbuhkan oleh Allah. Ini rahmat Allah kepada manusia. Kalau Allah tidak punya rahmat kepada manusia, Allah mampu membuat manusia ngaplu, tidak dapat apa-apa. Begitu tanaman sudah mulai membesar, mereka sudah mengharapkan akan bisa dipanen, tiba-tiba dibikin kering kerontang oleh Allah. Allah mampu, tapi Allah tidak melakukan itu. Nah, kalau Allah melakukan seperti itu, tafakkahun, kalian nanti akan heran. Loh, kemarin sudah mau hampir bisa dipanen, kok hari ini langsung kering? Heran. Saking kagetnya melihat kondisi tanaman yang berubah secara total dalam waktu yang sangat cepat sekali. Itu makna tafakkahun, ya. Heran terhadap apa yang dilihat. Boleh juga tafakkahun, ini diartikan tahzanun. Kalian akan sedih. Ya, namanya petani kalau melihat hasilnya tidak bagus pasti dia akan sedih. Nah, kalau tafakkahun diartikan sedih, maka tafakkahun ini berarti termasuk kata-kata addad. Addad itu apa? Addad itu adalah satu kata dalam bahasa Arab yang artinya bisa bermakna dua, saling bertentangan. Karena tafakkaha itu bisa diartikan bersenang-senang, bisa juga diartikan tafakkaha susah atau sedih. Ini bertentangan. Orang Arab menyebut buah-buahan yang manis itu fakihah. Kenapa? Karena digunakan untuk bersenang-senang. Orang makan menikmati buah tersebut. Nah, maka disebut fakihah. Nah, di sini tafakkahun jangan diartikan bersenang-senang ya, tapi tafakkahun kalian malah sedih melihat keringnya tanaman kalian. Kemudian karena sedih mengatakan, "A'inna, apakah sesungguhnya kami ini lamughramun, sungguh kami disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bal bahkan nahnu, kami ini mahrumun, dihalangi, yaitu dihalangi dari segala kebaikan sehingga tidak mendapatkan jatah kebaikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala." Ini ucapan orang kalau sudah bingung karena melihat apa yang dia tanam akhirnya ludes semuanya. Dia akan mengatakan begitu, ya, baru sadar bahwa Allah itu mampu menyiksa manusia. Kemudian Allah bertanya, afara'aitum, apa pendapat kalian? Al-ma'a, air, alladhi yang tashrabun, kalian minum. Nah, di sini Allah ingatkan nikmat-nikmat yang besar kepada manusia. Diingatkan nikmat penciptaan. Itu nikmat terbesar untuk manusia. Karena tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat-nikmat dunia ini kecuali melewati penciptaan dulu. Kita bisa makan, ini nikmat. Kita bisa minum, ini nikmat. Bisa menikah, ini nikmat. Kemudian melahirkan anak, melihat anak, nikmat. Nah, nikmat-nikmat ini tidak akan muncul kecuali kita lahir dulu ke atas muka bumi. Nah, maka Allah menciptakan kita ini nikmat pertama kali. Harus disyukuri. Kemudian nikmat berikutnya adalah tanaman. Kalau tidak ada tanaman, ya mati kita. Manusia perlu makan. Setelah makan, perlu minum. Maka disebutkan di sini al-ma'. Nikmat air. Coba kalau tidak ada air di muka bumi ini, apakah bisa hidup kita? Makanya manusia ditaruh oleh Allah di bumi. Kenapa? Ini satu-satunya tempat bisa untuk hidup. Coba kalau manusia ditaruh di Mars atau ditaruh di bulan, nggak bakal lama hidupnya. Karena susah cari penghidupan di sana. Satu-satunya tempat yang bisa untuk hidup ya di bumi ini. Maka sungguh bodoh dan bingung orang-orang yang mereka menuju ke Mars, menuju ke bulan, cari penghidupan ke sana katanya. Nah, itu karena tidak membaca Quran. Kalau baca Quran sudah paham betul bahwasanya satu-satunya tempat untuk manusia hidup hanya di bumi. Maka sampai hari ini orang-orang yang sombong itu tidak mampu melakukan apa yang mereka kehendaki, yaitu hidup di planet yang lain. Tidak mampu, tidak mungkin karena memang tidak diberikan oleh Allah kesempatan seperti itu. Nah, maka nikmat air ini perlu kita syukuri. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat air. Beliau mengatakan, Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abd. Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya tentangnya seorang hamba, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti,
minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ayyuqala lahu, dia akan ditanya, alam nusihha laka jismak, bukankah badanmu sudah kami bikin sehat? Wa nurwika minal ma'il barid, dan bukankah kami sudah memberikan kamu puas dengan air yang dingin? Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka air ini nanti nikmat pertama kali yang Allah tanyakan kepada kita. Apakah kita mensyukurinya ataukah tidak? Karena itu hendaklah kita minum nikmat ini dengan mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Ucapkan bismillah sebelum minum. Selesai minum ucapkan alhamdulillah. Minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri berarti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melecehkan nikmat Allah dengan tangan kiri yang biasanya untuk cebok, untuk kotoran. Itu tidak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "A'antum, apakah kalian itu anzaltumuhu, kalian menurunkan air minal muzni, dari awan, am ataukah nahnu, kami Allah, al-munzilun, yang menurunkan?" Ini pertanyaan-pertanyaan tidak perlu dijawab. Kenapa? Manusia sudah tahu semuanya. Mereka tidak punya kemampuan seperti ini. Buktinya manusia menembakkan satu peluru ke langit. Tujuannya supaya turun hujan. Ya, tembakan untuk menurunkan hujan. Ternyata turun hujan tidak di tempat yang mereka tembakkan. Nembaknya di sini, hujannya di sono. Dan ketika turun air hujan, karena itu bukan hujan asli, tapi hujan dari usaha manusia, maka ternyata manfaat airnya tidak sebesar manfaat yang betul-betul diturunkan oleh Allah. Air hujan yang diturunkan oleh Allah. Manfaatnya beda. Bahkan mungkin bisa merusak, karena sebelum waktunya sudah diturunkan, maka malah merusak. Al-muzn itu artinya awan. Dan memang hujan itu turunnya dari awan. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya turun hujan dari langit? Banyak sekali ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 22, wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit air. Yang benar yang mana ini? Air dari langit atau dari awan? Yang benar ya dari awan. Sebagaimana kita lihat dengan mata kepala kita. Air tidak turun dari langit, tapi dari awan. Nah, jawabannya adalah as-sama dalam bahasa Arab itu segala sesuatu yang ada di atas kita. Itu disebut sama. Maka lantai 2 itu bisa disebut sama. Atap itu disebut sama. Karena di atas kita. Nah, maka di sini Allah mengatakan minas sama. Sementara di sini Allah mengatakan minal muzni. Ini tidak bertentangan. Karena al-muzni atau awan itu memang berada di atas sehingga bisa disebut sama. Allah mengatakan launasya, kalaulah kami berkehendak, ja'alnahu, kami menjadikan air itu ujajan, pahit, falaula tashkurun, maka kenapakah kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita coba, Pak, airnya pahit napa mboten ini? Bismillah. Patune ngelak. Alhamdulillah. Masya Allah, segar bukan main. Nah, ini perlu kita syukuri nikmat Allah seperti ini. Allah katakan, kalau kami mau, kami jadikan air hujan itu pahit, sehingga nggak bisa diminum. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah maha rahmat kepada manusia. Ar-Rahman. Dan Allah tidak peduli, mau muslim, mau kafir, semuanya dikasih. Mau taat, mau maksiat, semuanya dikasih. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya manusia bersyukur. Falaula tashkurun. Kemudian Allah bertanya, afaraitum, apa pendapat kalian? An-nar, api. Allati, yang turun. Kalian itu nyalakan. Turun ini dari kata-kata aurayuri, menyalakan. Jadi bukan turu-turu. Di majelis pengajian turu, bukan itu, bukan. Turun itu menyalakan. Antum, apakah kalian itu ansyatum, kalian yang menumbuhkan syajarataha, pohonnya api. Am ataukah nahnu, kamilah al-mungsyun, yang menumbuhkan pohon tersebut. Pohon api maksudnya gimana? Ada 2 pohon. Satu namanya pohon maroh. Ini adalah pohonnya orang-orang Arab. Mereka punya 2 pohon. Pohon maroh dan pohon afar. Pohon maroh diambil satu dahannya yang masih hijau. Pohon afar diambil satu dahannya yang masih hijau.
Meskipun dahannya masih hijau, itu kalau digesekkan antara dua pohon ini akan mudah mengeluarkan percikan api. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu belum ada kompor gas. Safar nggak mungkin bawa kompor gas. Yang dibawa apa? Pohon maroh sama pohon afar. Bukan batangnya dibawa semua, cukup cabangnya saja, rantingnya kecil saja. Sehingga ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak diciptakan oleh Allah dua pohon ini, bagaimana manusia akan menyalakan api untuk masak, untuk penerangan, untuk menghangatkan badan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu kami ja'alnaha, telah menjadikan api itu tadhkirah, sebagai peringatan, wa mata'an, dan sebagai perbekalan, lil muqwin, bagi orang-orang yang safar. Tadhkirah, peringatan, maksudnya apa? Supaya mengingatkan kita panasnya api neraka. Karena itu, kalau kita melihat api dunia, hendaklah kita mengingat api neraka. Supaya kita tahu betapa dahsyatnya panas api neraka, sehingga kita tidak meremehkan dosa-dosa, apalagi dosa besar. Banyaknya manusia meremehkan dosa besar, itu karena tidak mau mengambil pelajaran dari api yang diciptakan oleh Allah. Coba api dunia ini yang hanya 1/70-nya api neraka. Apakah kita berani menaruh tangan kita di atas api tersebut? Dengan lama. 1 menit aja lah. Kita taruh. Apakah ada yang berani? Enggak ada yang berani. Lah kalau tidak ada yang berani seperti itu, kenapa berani dosa besar? Itu kan sama dengan menantang Allah. Seolah-olah mengatakan, aku tidak takut sama nerakamu. Nerakamu gampang, enteng. Seolah-olah ngomong begitu. Meskipun tidak dengan lisanul maqal, tidak dengan ucapan, tetapi dengan lisanul hal, dengan tingkahnya. Karena itu sampai hari ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan, riba dosa besar. Yang masih mau riba itu seolah-olah meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngerti pinjam dari bank itu mengembalikan harus lebih banyak. Itulah riba. Itu dosa besar seperti itu. Itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti berhak masuk neraka. Maka Allah katakan di sini ja'alnaha tadhkirah. Kami jadikan sebagai peringatan, yaitu peringatan supaya mengingat api yang lebih besar. Mari kita lihat sabda Nabi tentang api yang lebih besar. Beliau mengatakan narukum hadhihi, api kalian ini, allati tuqidu banu Adam, yang dinyalakan oleh manusia di bumi. Juz'un, itu satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Jadi 1/70-nya min nari jahannam, dari neraka jahannam. Kila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, sungguh api dunia sudah cukup. Maksudnya sudah cukup panas. Buktinya tidak ada di antara kami yang berani membakar tangannya di atas api tersebut. Qala, Nabi mengatakan, fa innaha fuddilat 'alaiha. Maka neraka itu dilebihkan daripada api dunia bitis'atin wa sittina juz'an. 69 kali lipatnya. Kulluhunna mithlu harriha. Masing-masing dari bagian dari 69 tadi itu semisal dari panasnya api yang kalian pakai itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi api dunia ini kita rasakan, coba dengan tangan kita, silahkan dilipat gandakan, dikalikan 69 kali. Itulah panasnya neraka jahanam. Nah, kalau 1/70-nya ini saja kita nggak berani, bagaimana mungkin kita berani meremehkan dosa-dosa besar, yang itu berarti kita menantang siksa Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil pun berhak untuk dibakar dengan api neraka kalau Allah tidak mengampuni kita. Karena itu tidak bosan-bosan saya menyampaikan wasiat dari guru kami, bahwasanya setiap hari hendaklah kita membaca istighfar minimal 100 kali. Kenapa? Kita ini banyak dosanya. Kalau tidak diampuni oleh Allah, apa jadinya nanti di akhirat kita dibakar dengan api yang seperti ini? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian di sini Allah katakan mata'al lil muqwin, perbekalan untuk orang-orang yang safar. Ini arti yang terkenal untuk kata-kata muqwin, safar, musafir. Ada juga yang mengartikan muqwin itu segala manusia yang menggunakan api. Mau musafir, mau mukim, sama saja. Tetapi memang muqwin itu lebih banyak yang mengartikan musafir.
Termasuk juga Al-Imam At-Tabari, ahli tafsir yang paling handal, beliau mengatakan muqwin itu musafir. Lah maka muncul pertanyaan, bukankah api itu juga digunakan oleh orang-orang yang mukim? Kenapa hanya disebutkan orang musafir? Disebutkan orang musafir karena orang musafir itu lebih membutuhkan api daripada orang yang mukim. Safar zaman dulu, di padang pasir gelap gulita, tidak ada api sama sekali, tidak ada lampu sama sekali. Butuh penerangan. Satu, butuh untuk menghangatkan badan. Dua, butuh untuk masak. Tiga, keperluannya sangat banyak, musafir. Maka kalau Allah tidak siapkan api, bagaimana jadinya musafir? Dia tidak bisa singgah di satu tempat karena tidak bisa masak apa-apa. Dia harus lanjut perjalanan. Padahal perjalanan mungkin masih jauh. Nah, maka Allah sudah siapkan api ini. Dan api itu disiapkan oleh Allah. Dengan sangat mudah kita siapkan. Safar tidak perlu membawa barang besar, kompor besar. Tidak. Cukup bawa 2 setik saja. Setik 2 pohon tadi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digesekkan, keluar api. Bisa masak. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita fasabbih, maka maha sucikanlah bismi rabbikal azim, terhadap nama Rabbmu yang maha agung. Ini surat Al-Waqiah ayat 74 menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita satu amalan yang semua kita melakukannya di dalam salat. Apa amalan itu? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazalat, ketika turun, fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Waqiah ayat 74. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada kita, ij'aluha, jadikanlah tasbih tersebut fi ruku'ikum, di dalam rukuk kalian. Itulah sebabnya kalau kita salat, ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim 3 kali minimal. Atau boleh ditambah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sebagaimana kita temukan riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud. Idza raka'a, Nabi ketika rukuk, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Apabila sujud, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Tapi saya jujur memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Abu Daud yang meriwayatkan, dia mengatakan hadhihi ziyadah nakhaf alla takuna mahfudhah. Tambahan wa bihamdih ini saya khawatir tidak sahih. Kenapa? Karena orang-orang Mesir yang bersendiri meriwayatkan tambahan ini. Tapi sebagian ulama yang lain mensahihkan hadis ini, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Karena itu kalau kita membaca pada rukuk kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tidak ada masalah ya, karena ada yang mensahihkannya. Kemudian falamma nazalat, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la ayat 1, qala, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, letakkanlah dia dalam sujud kalian. Itulah sebabnya kalau kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Boleh juga ditambah tadi wa bihamdih. Okay. Nah, maka ayat ini, ayat 74 surah Al-Waqiah, ini termasuk surah yang kita amalkan setiap hari. Termasuk ayat yang kita amalkan setiap hari, yaitu kita membaca tasbih di dalam rukuk kita. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Fa'azzimu fihi Rabb." Amma ruku', adapun ketika ruku', fa'azzimu, maka agungkanlah fihi, di dalam ruku' itu ar-Rabba, Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun, maka sepantasnya ayustajabalakum, dikabulkan doa kalian. Kenapa? Ketika sujud ini kita sedang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas dikabulkan doa kita oleh Allah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ada masalah apapun juga yang termasuk masalah berat, masalah rumit dalam kehidupan kita, maka solusinya adalah salat. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat.
Makanya para ulama katakan, salat itu solusi segala masalah. Salat, solusi segala masalah. Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau sedang susah karena terkalahkan oleh urusan besar, beliau salat. Nah, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika salat, ketika sujud, kita baca doa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harus dengan bahasa Arab, karena dalam salat harus bahasa Arab. Kalau tidak bisa gimana? Ya, kalau tidak bisa dibatin, enggak ada masalah. Dengan bahasa Jawa dibatin. Kemudian Allah mengatakan fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bimauqi'in nujum, dengan posisi bintang-bintang. Kalau bimawaqi' berarti posisi-posisi an-nujum, bintang-bintang. Allah bersumpah dengan makhluknya, bintang. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Karena segala sesuatu yang menciptakan Allah. Sehingga Allah tidak perlu bersumpah kepada sesuatu yang maha agung. Sumpah itu semestinya menyebutkan sesuatu yang paling agung. Karena kita akan menyebutkan satu yang besar. Tapi bagi Allah tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Sehingga Allah bersumpah dengan apapun makhluknya terserah. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan salah satu dari dua. Dengan Allah atau dengan sifat Allah. Dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Kita mengatakan wallah, demi Allah. Atau wa'izzatillah, demi keagungan Allah. Bolehnya begitu. Selain itu enggak boleh. Bersumpah dengan Ka'bah, enggak boleh. Memangnya Ka'bah bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Bersumpah dengan Nabi Muhammad, demi Muhammad, enggak boleh. Memangnya Nabi Muhammad bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Kecuali kalau Allah berikan kekuatan kepada beliau. Wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama. Kamu Muhammad tidak melempar ketika kamu melempar. Yang melempar itu Allah hakikatnya. Jadi Nabi Muhammad gak bisa apa-apa. Yang bisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala, maka sungguh. Kenapa la di sini saya artikan sungguh? Karena lam di sini adalah lam tambahan. La itu biasanya diartikan tidak. Itu kalau bukan huruf tambahan. Di sini la-nya huruf tambahan. Maka artinya sungguh. Karena huruf tambahan itu dalam bahasa Arab fungsinya untuk penegasan atau penguatan. Nah, berarti sungguh. Sungguh aku bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Karena bintang itu posisinya berpindah-pindah. Kadang di timur, kadang di barat. Karena berjalan terus bintang itu. Sesuai garis edarnya masing-masing. Baik itu matahari maupun bintang-bintang yang lain. Nah, itu tafsiran yang terkenal untuk kata-kata mawaqi'in nujum. Ada lagi tafsiran yang lain. An-nujum bukan diartikan bintang, tetapi diartikan turunnya Quran secara bertahap. Itu dalam bahasa Arab disebut nujum. Quran itu turunnya secara munajjam, secara nujum, yaitu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pertama turun surat Al-Alaq 5 ayat. Habis itu turun surat Al-Muddatsir, habis itu turun bertahap. Memang Quran itu turun langsung 30 juz, tetapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu yang ada di langit langit dunia. Dari Baitul Izzah turun ke bumi, ini turunnya bertahap. Nah, bertahap itulah yang disebut sebagai An-Nujum menurut tafsiran yang kedua ini. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya dia itu laqasamun, sungguh suatu sumpah. Lau ta'lamun, kalau kalian mengetahui, azimun, sumpah yang besar. Ini urutan kalimatnya semestinya begini. Wa innahu laqasamun azimun lau ta'lamun. Ya. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diundurkan kata-kata azim. Nah, maka terjemahnya sungguh dia itu adalah satu sumpah yang azim, yang besar. Lau ta'lamun, andai kalian itu tahu. Maksudnya andai kalian tahu besarnya sumpah ini atau besarnya isi sumpah yang akan disampaikan oleh Allah, kalian tidak akan meremehkannya. Nah, apa isi sumpahnya? Insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Sumpah yang sangat besar, sampai-sampai Allah mengatakan qasamun azim. Ini sumpah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.